Mungkin sampaikan struktur dan konten dari hasil saja. Pertama yaitu struktur dari hasil. Penulisan hasil ini ada yang disatukan dengan pembahasan dan ada pula yang terpisah. Hasil merupakan bagian yang memberitahukan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan, yang diilustrasikan dengan gambar, tabel, dan juga grafik. Bisa dikatakan sebagai bagian inti karena mengandung hasil penelitian yang telah dilakukan dengan memaparkan hasil yang didapatkan. Mungkin tidak memerlukan jumlah halaman yang banyak, namun butuh proses yang cukup panjang untuk mendapatkannya. Oke, jadi kalau saya bisa menyimpulkan dari penyampaiannya itu, secara struktural dia bisa saja bergabung dengan bagian pembahasan ya. Kemudian atau terpisah, tetapi ini tentu sebenarnya sesuai panduan dari masing-masing jurnal itu guideline. Tapi secara esensi dia tetap merupakan bagian yang tersendiri gitu ya dengan pembahasan, walaupun penempatannya bisa saja bersama atau berpisah dengan discussion. Nah, kalau saya menangkap juga dari apa yang disampaikan Dila tadi adalah bahwa yang menjadi konten dari hasil itu adalah gambaran data gitu ya. Gambaran data yang dapat disajikan dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk gambar atau grafik dan tergantung datanya seperti apa gitu ya. Dan kemudian ini mungkin merupakan komposisi atau proporsi ya. Proporsinya ini lebih sedikit gitu ya dengan data kita. Oke. Saya ingin minta bantuan lagi, kita dengar lagi opini dari kelompok 4. Kelompok 4, siapa lagi member kelompok 4 ya? Yang bisa kita dengar. Kelompok 4 ini, Taufik ada? Taufik Hidayatullah. Halo, Taufik. Ada hadir Taufik ya? Ada Taufik? Tidak bisa merespon. Furkon? Iya, Pak. Oke, Furkon mohon untuk menyampaikan di ini hasil diskusi kelompoknya. Strukturnya ya, Pak. Ya, struktur. Jadi bagaimana kira-kira kalau dari pendapat Dilan mewakili kelompok 6 tadi, strukturnya data, kalau kita lihat ya kontennya data, kemudian belum terbayang secara struktur karena kelompok 6 tadi menyoroti hanya apakah dia akan terpisah secara tersendiri dengan diskusi atau dia akan digabung gitu. Kalau menurut kelompok 4 bagaimana strukturnya? Baik, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Furkon Dwi Bintang Prawira, nomor BP 1910422044. Kalau dari kelompok 4 mungkin kurang lebih sama, Pak. Di struktur utama hasil ini terdiri dari statistika deskriptif juga. Jadi mungkin di struktur utama hasil ini dia dibantu sama ada tabel, grafik atau gambar penunjang penelitian lainnya. Nah, dia selain statistika deskriptif di mana dijelaskan berdasarkan hasil statistiknya, dia juga terisi dari hasil uji asumsi dari asumsi sebelumnya terdapat hasilnya di sini. Terus ada juga hasil dari uji hipotesis yang telah kita buat di awal nanti, Pak. Kurang lebih gitu, Pak. Kalau dari Jadi terima kasih. Jadi kita sudah melihat ada perkembangan gitu ya. Kalau di kelompok 6 tadi menyoroti kontennya itu lebih banyak ke hanya berupa data. Tetapi di kelompok 4 Furkon sudah menyampaikan bahwa bukan hanya data, tetapi di sana tentu kalau seandainya ada analisis statistik, untuk komponennya adalah bagaimana uraian hasil statistik itu. Dan saya pikir saya sepakat dengan penyampaian Furkon dari kelompok 4 bahwa kalau seandainya tidak ada statistik juga kita ini merupakan hal yang wajib disampaikan di sebuah hasil adalah bagaimana sebenarnya resultnya hipotesis gitu ya. Kita
kan menguji hipotesis, dugaan-dugaan kita ya. Karena ini tepat, kita bisa membuat dua bagian sebenarnya. Jadi kalau penelitiannya adalah penelitian eksperimen yang kalian melakukan percobaan mengkondisikan objek penelitiannya, misalnya mencit atau tumbuhan gitu ya. Tentu kan ada perlakuan yang kita berikan di sana, maka biasanya kita langsung bisa mengemukakan hipotesis. Tetapi kalau kita melakukan penelitiannya itu eksplorasi, tentu kita nggak punya hipotesis. Kita ke lapangan, kita nggak akan bawa dugaan-dugaan yang ini, karena kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Kita hanya mencari, melihat, menemukan apa di alam. Misalnya kalian ingin mengeksplorasi jenis-jenis apa yang paling populer sekarang ini ya, saya lupa, yang legless frog gitu ya. Dia kelompok amfibi tapi tidak berkaki. Misalnya kalian ingin mengeksplorasi jenis-jenisnya yang ada di suatu daerah di Sumatera Barat atau dimanapun gitu ya di Indonesia ini. Nah tentu kan kalian tidak punya hipotesis, karena hipotesis itu biasanya untuk eksperimen. Tetapi tentu kalian punya asumsi, punya dugaan-dugaan. Karena mungkin saja menurut kalian, bisa saja mungkin di daerah-daerah yang hutan primer mungkin dia akan lebih banyak daripada di daerah-daerah yang pemukiman. Nah itu tentu ketika kita berbicara tentang hasil, maka dugaan kita itu, asumsi-asumsi kita itu baik berupa asumsi sejati yang memang untuk penelitiannya yang bersifat eksplorasi, atau penelitian eksperimen yang tentu dugaan kita itu berupa hipotesis. Maka yang kita paparkan gimana nanti hasil uji hipotesis ya di hasil ini gitu ya, hasil pengujian hipotesis itu. Jadi hipotesis ini walaupun kadangkala ya di proposal kita, di perencanaan penelitian kita kadang-kadang kita tidak memaparkan hipotesis, tetapi biasanya kalau kita meneliti jelas di otak kita itu kita punya dugaan, pasti punya dugaan, oh ini pasti akan seperti ini gitu ya, itu dugaan gitu ya. Dan itulah yang nanti yang akan memandu kita untuk terus mencari tahu gitu ya dengan dugaan-dugaan ini. Kalau hipotesis itu biasanya dugaannya memang dugaan yang memiliki landasan dari secara terstruktur gitu ya. Karena kita kan sudah mendesain tindakan, mendesain perlakuan, maka biasanya akan terbayang kita, ini kira-kira hasilnya mungkin akan seperti ini dugaannya. Tetapi kalau asumsi biasa, general assumptions-nya, tentu ya seperti penelitian eksplorasi tadi, kita memang punya pemikiran, punya gambaran, tetapi gambaran yang muncul di otak kita itu tidak punya landasan desain sebelumnya gitu ya. Karena kita namanya eksplorasi, misalnya kalian ingin mengetahui jenis-jenis ikan di danau danau di Telaga Dewi misalnya, itu kan kalian nggak punya tindakan apa-apa terhadap ikan di Telaga Dewi, maka kalian tidak bisa menduga apa yang akan terjadi gitu ya. Tapi kalian hanya mengeksplorasi di sana. Lalu kan nanti kalian akan menemukan misalnya, oh ternyata ikannya hanya sangat terbatas spesiesnya gitu ya. Nah, tetapi itu jelas biasanya kalian punya asumsi bahwa, atau ekspektasi, kurang lebih asumsi atau ekspektasi bahwa di sana tidak mungkin akan banyak spesies. Karena dari pemahaman umum kan kalau di daerah ketinggian yang seperti itu sangat sukar buat spesies-spesies untuk bertahan lebih ini. Jadi hanya spesies-spesies yang memiliki adaptasi yang spesifik gitu ya. Nah itu yang ini. Oke, terakhir saya ingin mendengar pendapat yang kita minta kelompok 1. Kelompok 1, Fatih ada? Faris? Halo, ada Faris? Ada, Pak. Oke, Faris, bisa sampaikan cerita hasil diskusinya. Kira-kira kalau kita lihat di sini kan penyampaian dari kelompok 4 dan kelompok 6 itu sudah saling melengkapi, bahwa data, kemudian data disupport oleh penjelasan statistiknya, kemudian dan juga gambaran dari hasil uji hipotesis atau asumsi-asumsi. Nah, kira-kira menurut kelompok 1 dari hasil diskusinya, kira-kira bagaimana kontennya, apa sih yang harus kita masukkan di bagian hasil ini gitu? Baik Pak, sebelumnya perkenalkan Bapak dan rekan-rekan, nama saya Fatih Alfaris, BP 2061.
Hasil dari diskusi yang telah kami rembukkan Pak, mengenai strukturan konten hasil, yaitu ada beberapa tambahan gitu Pak, dari kelompok 6 dan kelompok 4 Pak. Yang pertama yaitu, adanya kalimat pengantar, Oke. mengenai data berupa tabel, atau grafik, ataupun diagram gitu Pak. Oke. Lalu berikutnya, data yang ada dalam grafik, tabel, ataupun diagram tadi, yaitu Pak, data dalam bentuk grafik, diagram atau tabel Pak. Terus yang ketiga, analisis terhadap data yang memuat fakta gitu Pak. Oke, analisis terhadap data. Oke. Tentunya ini fakta ya. Ya Pak, yang analisis terhadap data dari diagram atau tabel tadi Pak. Oke. Ada lagi Faris yang ingin ditambahkan atau menurut kelompok 1 ini ya? Ya segitu aja Pak. Oke, jadi ini semakin komplit lagi gitu ya ketika kita mendengar pendapat dari kelompok 1 yang diwakili oleh Faris bahwa bukan hanya datanya, bukan hanya deskripsi statistik terhadap data dan bukan hanya gambaran dari uji asumsi atau hipotesis yang disampaikan di hasil, tetapi yang paling penting salah satunya adalah kalau kita lihat ini harus memang ada kalimat pengantar terhadap data itu. Jadi ketika kalian menyampaikan memulai bagian dari hasil, ketika misalnya kalian bekerja sampai di bab hasil, memang yang paling utama, yang kalimat apa yang harus kalian tulis pertama? Apakah langsung menampilkan grafik, menampilkan tabel? Tidak gitu ya. Atau misalnya langsung kalian bercerita tentang uji statistik? Tidak. Tetapi apa? Adalah kalimat pengantar. Kalimat pengantar ini adalah kalimat pengantar terhadap data itu gitu ya. Sehingga nanti sebelum data kita sajikan, kita antarkan dulu orang untuk sebelum data ini gitu, memperkenalkan data itu. Nah, kalimat pengantar ini nanti saya lihat beberapa contoh gitu ya. Jadi kalimat pengantar ini bisa juga sebenarnya kita mengambil dari apa ya, semacam bisa sebenarnya dari rumusan masalah, bisa juga dari kita mengambil kata-kata atau kalimat dari rumusan masalah atau hipotesis, bisa juga dari bagaimana data itu diambil, data yang akan kita tampilkan itu bagaimana diambil. Jadi kurang lebih mengarah ke metode gitu. Tapi dia dengan kalimat yang namanya kalimat pengantar untuk di bagian hasil ini, dia akan paling banyak 2 kalimat gitu ya. 2 kalimat atau kadang-kala dia menyatu. Kalimatnya itu hanya sepenggal dari gambaran pengantar hasil. Jadi benar, sebelum semuanya itu dia harus dimulai dengan kalimat pengantar terhadap data, kemudian baru data yang kita tampilkan. Nah, kalau data ini dia akan disajikan dalam bentuk apa itu kan tergantung kepada penelitian kita itu apa. Kalau penelitian kita itu berupa memang akan menghasilkan angka-angka, misalnya dari pengujian yang jelas biasanya berupa angka atau konsentrasi dan sebagainya, ya tentu kita akan bisa sajikan dia dalam bentuk ilustrasi yang kuantitatif. Tetapi bisa juga misalnya kalau kalian penelitiannya mengamati kerusakan struktur histologis misalnya atau perubahan-perubahan organel sel, maka itu tidak bisa kita sajikan dalam bentuk angka-angka, tetapi bisa disajikan dalam bentuk foto mikroskop misalnya, atau misalnya kalau kalian ke lapangan ya tentu foto hasil observasinya gitu ya, maka bisa saja. Dan kadang-kala juga hanya berupa tabel, jadi tergantung seperti apa data kalian. Ada juga data yang hanya kadang-kala berupa deskripsi, tapi biasanya kalau kita di penelitian di bidang eksak, jarang data kita itu yang tidak punya ilustrasi pendukung. Karena kita walaupun misalnya kalian penelitian eksplorasi, apalagi gitu ya, eksplorasi spesies ya biasanya foto-foto spesies itu sangat banyak, kemudian tabel jumlah spesies dan sebagainya juga akan bisa disajikan. Tetapi kalau penelitiannya di sosial, ya kadangkala di data ini dia memang berupa deskripsi dari kronologi atau misalnya gambaran hasil dialog
hasil wawancara gitu ya dengan para respondennya. Nah, itu berbeda dengan kita. Tetapi kalau di eksak biasanya kita memang punya data yang memang langsung bisa divisualisasikan gitu ya. Lalu setelah kita menampilkan data, barulah kemudian analisis terhadap data. Analisis terhadap data ini kalau kita bisa melengkapi, jadi mungkin saya bikin semacam kesimpulan lah ya, kesimpulan diskusi. Kalau kita bisa melihat kelengkapannya seperti ini, kita kombinasikan jadi apa yang menjadi konten ini sekaligus konten dan struktur ya. Jadi kalau ingin meletakkannya tentu dari awal yang mana, kemudian yang tengah mana, yang akhir mana, kemudian struktur dan kesimpulan diskusinya bahwa struktur dari susunan dan konten dari hasil itu yang pertama adalah, saya tambahkan sebenarnya supaya dia tidak mix dengan ini ya. Yang pertama yang memang kalimat pengantar, kemudian baru data. Setelah data, baru kalian akan tampilkan dia dalam bentuk analisis data. Analisis data ini dia terdiri dari dua, dia penjelasan data atau deskripsi data bahasanya ya. Deskripsi data, hasil analisis deskripsi data, kemudian dia akan diikuti dengan, kalau seandainya ada ya, dia akan diikuti oleh analisis statistik gitu. Hasil analisis statistik. Nah, di sini tadi di analisis data ini bisa deskripsi data ditambahkan dengan dan juga ini gambaran hasil uji hipotesis atau asumsi. Nah, begitulah urutannya gitu ya ketika kita akan menulis sebuah bagian dari struktur dan konten dari hasil. Saya ini kan biar tidak mix bahasanya nanti karena kita akan berbicara tentang pembahasan juga ya. Struktur dan konten dari hasil itu dia terdiri kalimat pengantar, kemudian setelah kita kalimat pengantar baru kita sajikan data, lalu setelah data baru dia diikuti dengan deskripsi data atau penjelasan tentang data itu, baru kemudian diikuti oleh hasil analisis statistik jika ada gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pedomani. Kemudian kita pindah ke mengkaji tentang struktur ya, konten dan pembahasan. Nah, kita ingin mendengar ke pendapat kelompok 2 lagi gitu ya. Kelompok 2 ada Kirana, ada Dinda Febiona ada? Halo Dinda. Oke, Dinda bisa disampaikan tentang hasil diskusi kelompoknya mengenai kira-kira isi atau konten dari pembahasan itu apa saja yang harus dimasukkan di sana gitu ya. Silakan Dinda. Bisa dimulai? Iya, Pak. Baiklah, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Febiona, nomor BP 1810422025. Berdasarkan hasil diskusi kami, adapun struktur dan konten dari pembahasan itu sendiri memuat, yaitu yang pertama, membahas secara detail dan rinci mengenai data yang didapatkan. Selanjutnya diberi penjelasan dari hasil penelitian yang didapatkan dari pertanyaan atau hipotesis dari suatu penelitian tersebut. Selanjutnya pada analisis dan data dilakukan dengan membandingkan teori yang mendukung atau dengan membandingkan dengan penelitian yang sebelumnya. Dan pada pembahasan terdapat juga hal-hal yang belum tercapai pada penelitian tersebut, Pak. Oke, perbandingan hasil dengan penelitian sebelumnya ya. Sebelumnya, kalau kita bisa bilang ini namanya sitasi ya. Kita mengutip, kemudian tentu ini penjelasan hal-hal yang
yang belum tercapai gitu ya, tercapai dari penelitian. Nah kalau kita singkat ini bahasanya limitations, keterbatasan atau limitation. Nah, jadi kita melihat dari kelompok 2 ini sudah cukup lengkap ya, bahwa ketika kita berpindah ke discussion, pembahasan, kita tidak lagi menampilkan data, tetapi di sana kita menjelaskan sejadi-jadinya. Kalau bahasa simpelnya adalah tentang data itu. Jadi data tadi, temuan-temuan dari data itu kita bahas secara detail, kemudian diikuti tentu sebenarnya ini bagian dari ini juga yang penjelasan terhadap rumusan masalah kita tadi apakah sudah terjawab dengan sempurna dari penelitian ini. Kemudian baru kemudian kita membandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Pembandingan hasil dengan penelitian atau ini juga konsep ya, konsep yang sudah ada gitu ya, konsep sebelumnya. Tentu kita citasi dari referensi gitu ya, referensi. Lalu kemudian di ininya adalah penjelasan hal-hal yang belum tercapai dari penelitian. Nah, keterbatasan penelitian, limitation. Oke, cukup lengkap. Kemudian kita ingin meminta pendapat kelompok 1, 2, 3. Kita minta pendapat kelompok inilah, kelompok 3 ya. Kelompok 3, saya lihat punya membernya ada Eliza, ada Citra. Jeffrizal ada? Jeffrial, Pak. Hadir, Pak. Jeffrial. Tunggu, Jeffrial. Oh ya, Jeffrial. Hai, Jeff. Jeffrial. Jeff gimana tempatnya? Di Kerinci, Pak. Oh, jauh sekali ya. Di Padang ke Kerinci berapa jam kalau pakai mobil? 12, 14? Sekitar 8 sampai 10 jam. Oh, cepat ya. Ekspektasi saya kayak saya, kalau saya kan kampungnya di Bengkulu. Jadi kalau mau ke kampung itu 12, 14. Kalau Lebaran bisa sampai 16 sampai 18 ya. Oke, Jab, kita ingin mendengar hasil diskusi Jabriel dengan kelompok 3 dengan rekan-rekannya. Kira-kira ketika kita menulis diskusi itu apa saja yang harus kita cantumkan di sana, gitu, yang harus kita masukkan di sana. Baik, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jeffrial, BP 1910-421025 dari kelompok 3. Saya akan mencoba menjelaskan hasil dari pembahasan kami tentang konten hasil. Secara umum konten bagian hasil harus mencakup yang Mungkin pertama. langsung pindah ke diskusi di pembahasan aja, yang bagian pembahasan aja. Karena hasil kita sudah selesai tadi membahas kita sudah mendengar opini kelompok 1, 4, dan 6. Jadi kita ke pembahasan aja, konten pembahasan, struktur dan konten pembahasan. Baik, Pak. Untuk struktur pembahasan yang pertama yang harus diterapkan pada saat menyusun pembahasan tentang hasil, yang pertama menggunakan kalimat yang tidak bertele-tele atau berulang-ulang. Yang kedua, membuat singkat dan menjelaskan maksud itu secara singkat. Hindari menggunakan jargon, ikuti aliran pemikiran logis. Kemudian menggunakan bentuk kata kerja sekarang, terutama untuk fakta yang sudah mapan. Namun, melihat karya dan referensi tertentu dalam bentuk lampau. Jika perlu, digunakan juga subpos untuk membantu mengatur presentasi untuk mengelompokkan interpretasi ke dalam tema. Membandingkan dengan referensi sebelumnya ya. Iya, Pak. Referensi sebelumnya. Yang terakhir tadi, Dek. Jika perlu menggunakan subpos untuk membantu mengatur presentasi atau untuk mengelompokkan interpretasi ke dalam tema, Pak. Mengklasifikasikan interpretasi ke bahasa ininya. Oke, kalau kita lihat kelompok 3 ini lebih menyorotinya ke gayanya gitu, stylenya gitu ya. Jadi bagaimana style dari ketika kita berbicara tentang
tentang sebuah diskusi gitu ya. Jadi kita split saja seperti. Jadi secara umum ya memang ketika kita ingin membuat artikel, memang bahasanya tidak harus kita lebih simpulkan gitu ya. Aduh, ini jadi tumbang tindih. Ini whiteboardnya jadi kacau. Tetapi kalau kita lihat, sorry overlap jadi dengan bagian C itu, jadi bahasanya itu ya memang sebenarnya bahasa artikel memang harus efektif. Bahasa yang efektif itu bahasa yang singkat, tapi jelas, kemudian dia mengandung makna, dan tentu ya tidak memakai jargon ya. Jargon ini kan ya pakai kata-kata berjumbai-jumbai dan sebagainya gitu ya. Dan tentu dia harus punya logical flow. Jadi dia terurut biasanya, terstruktur sesuai dengan kronologi dari gambaran data. Makanya harus ada logical flow-nya, dan tentu ada seperti yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi ya, ada membandingkan dengan hasil atau referensi sebelumnya gitu ya. Jadi itu adalah sebuah kewajiban buat kita untuk mengkomparasi hasil temuan kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau dengan konsep teori-teori yang sudah menjadi pemahaman secara umum sebelum itu gitu ya. Dan tentunya adalah bagaimana kita mengklasifikasikan dari penterjemahan atau pemaknaan dari temuan-temuan kita itu. Oke, kita minta terakhir saya minta ke kelompok 5 ya. Kita minta ke kelompok 5. Kelompok 5 kira-kira bisa dengar ininya, ceritanya. Kita di sini bisa mendengar ceritanya enggak gitu ya. Tentang kelompok 5 itu saya belum pernah dengar suara si Fajri. Fajri ada? Ada, Pak. Dan Marviano. Oke, Fajri bisa diceritakan tentang kira-kira seperti apa sih gambaran dari sebuah diskusi. Kalau menurut kelompok 5 itu apa yang menjadi ininya, kontennya gitu ya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak udah dari kan saya Fajri Ilman Makino, BP 1910141030. Ya, mengenai struktur dan konten dari pembahasan dari kelompok kami ya, itu tidak jauh berbeda dari kelompok-kelompok yang sebelumnya itu Pak udah kan. Itu di struktur dan konten pembahasan itu dibuat menggunakan teori dan penelitian terdahulu, dan penjelasan dibuat dengan berisikan deskripsi dari gambar atau grafik dari data yang yang terdapat pada hasil yang diperoleh. Dan juga pada pembahasan ya selebihnya itu hampir sama Pak dengan kelompok lain Pak. Jadi mungkin perbedaannya itu penjelasan itu didukung oleh teori dan hasil penelitian terdahulu, dan deskripsinya itu deskripsi lanjut dari hasil yang didapatkan gitu Pak. Pembahasan detail dari data yang diperoleh. Oke. Selebihnya itu mungkin sama dengan kelompok sebelumnya. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Fajri. Jadi kita juga sudah sama-sama mendengar gitu ya. Kalau urutan kalau konten, jadi sini kita lebih banyak melihat konten gitu ya dari sebuah diskusi. Kira-kira kontennya ya seperti ini gitu ya. Kita akan bercerita tentang bagaimana kisahnya gitu ya, bagaimana penjelasan lanjut. Karena ketika kita bercerita tentang hasil kan kita cuma mendeskripsikan, menggambarkan hasil. Di sana kita tidak menjelaskan secara rinci dia mengapa, kemudian hubungannya dengan data lain tidak ada gitu ya. Tidak kita inikan. Tetapi di pembahasan tentu kita akan bercerita tentang detailnya,
Kemudian kita akan bercerita tentang kira-kira keterkaitan sesama data itu bagaimana. Lalu kemudian kita bandingkan, ada komparasi dengan hasil penelitian-penelitian atau konsep yang sudah berlaku sebelumnya. Baru di bagian akhir ya jelas ini adalah yang seperti yang dipaparkan oleh Dinda tadi adalah harus adanya penjelasan tentang hal-hal yang belum tercapai atau yang kurang lebih keterbatasan atau limitations dari penelitian ini gitu ya. Nah, dalam kita berbicara tentang pembahasan ini, dalam membandingkan, jadi ini kalau kita membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Ini kan ada beberapa kemungkinan ya. Akan ada kemungkinan pertentangan. Kalau indahnya gitu ya, tentu kita berharap kalau asumsi teorinya sudah seperti ini, kemudian penelitian orang yang mungkin seirama, tentu kalau bersama persis itu tidak mungkin, karena kita namanya penelitian harus sesuatu yang memang baru gitu ya. Nah, dalam membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, seringkali kita menemukan akan ada kemungkinan perbedaan gitu ya. Perbedaan yang ya kurang lebih berkebalikan ya. Hasil yang berkebalikan dengan pandangan umum atau dengan teori umum. Kebalikannya. Nah, tentu bagaimana cara kita menyikapi ini gitu ya. Cara kita menyikapi ini, mendiskusikannya. Nah, ini kan ada beberapa opsi sebenarnya ya. Jadi kalau saya letakkan opsi pertama, opsinya adalah referensi atau teori hasil penelitian sebelumnya itu referensi yang berbeda tersebut, yang bertentangan itu tidak dipakai atau dia dihapus gitu ya, dihilangkan dia dari rujukan. Kemudian ada kemungkinan opsi kedua adalah dia opsi kita adalah bahwa referensinya dipakai, referensi walaupun dia bertentangan dengan hasil kita tetap dipakai, tapi data kita dimodifikasi agar selaras atau tidak bertentangan. Ada lagi opsi ketiga bahwa ini referensinya juga dipakai, referensi tetap dipakai, kemudian data kita dipertahankan, tetapi disertai asumsi atau dugaan, penjelasan lah ya, penjelasan tentang kemungkinan perbedaan yang ada itu, kemungkinan perbedaan penyebab ya, kemungkinan penyebab perbedaan. Nah, kemudian ada opsi yang keempat. Opsi yang keempat itu jadi kalau yang pertama itu referensinya kita hilangkan karena dia bertentangan dengan data kita. Ada juga opsi kedua, referensinya tetap kita pakai, tetapi data kita modifikasi. Datanya tetap kita tampilkan, tapi data kita modifikasi. Nah, ada opsi keempat adalah bahwa referensi tetap dipakai, tapi data kita yang bertentangan dihilangkan. Nah, kira-kira pertanyaan saya ingin bertanya kepada kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 lah ya. Saya ingin bertanya lagi kelompok 5, jadi sudah berpendapat, mungkin perwakilan kelompok 2 lah ya. Kelompok 1 lah saya minta. Kelompok 1 Nindi ada? Nindi Natasha?
Ada, Pak. Oke, Nindi, di sini kan saya sudah sampaikan ketika kita masuk di bab diskusi, itu kan kita ada bagian di mana kita harus membandingkan data kita ini, temuan kita ini dengan penelitian orang sebelumnya atau dengan teori-teori yang sudah dipahami sebelumnya, yang sudah ada di referensi. Nah, itu kan kita akan dihadapkan kepada 4 pilihan. Apakah di opsi pertama kita akan tetap memakai referensi kita akan menghilangkan referensi yang bertentangan itu. Jadi nggak kita kutip, kita hapus dia dari artikel kita karena dia pernyataannya datanya sendiri bertentangan dengan data kita gitu ya. Nah, kemudian ada opsi kedua, apakah dia referensi itu tetap dipakai, tetapi supaya data kita ini tidak bertentangan dengan referensi, kita modifikasi dia. Kita rubah-rubah data kita permak data kita supaya dia selaras dengan referensi, dengan pernyataan dari referensi. Lalu ada opsi ketiga, referensi tetap dipakai, data tetap dipertahankan, tetapi perbedaan ini kemudian kita jelaskan. Bagaimana cara kita menjelaskan adalah kita mengajukan dugaan-dugaan atau asumsi tentang apa yang menyebabkan ini berbeda. Lalu ada opsi keempat yang cukup radikal adalah referensinya kita pakai, lalu data yang kita bertentangan tadi kita hilangkan. Nah, ini kira-kira menurutmu mana yang benar gitu ya, mana yang secara ilmiah adalah hal yang harus dilakukan ketika kita bertemu dengan ini. Karena kondisi seperti ini adalah kondisi yang ya kurang lebih hampir setiap kali melakukan riset pasti akan bertemu hal yang seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana kita akan menceritakannya di diskusi tentang ini? Silakan. Baik, Pak. Kalau menurut saya, kalau ya, ini terjadi, mungkin kita tetap ambil opsi yang nomor tiga, Pak, yaitu referensi tetap dipakai. Data yang kita dapatkan itu dipertahankan dengan menjelaskan juga kemungkinan yang kemungkinan penyebab terjadinya perbedaan itu, Pak. Jadi karena kita melakukan riset ataupun melakukan penelitian karena karena data yang kita dapatkan itu harus kita sajikan dalam bentuk objektif, Pak. Gitu, Pak. Ya, jadi benar. Kejujuran dalam menampilkan hasil dalam sebuah artikel ilmiah itulah sebenarnya nilainya gitu ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa apa yang kita temukan ini akan sama dengan penelitian sebelumnya atau akan selaras dengan teori. Yang kalau seperti itu ya lurus-lurus saja gitu ya, jadi hambar sebuah penelitian. Bahkan justru sebenarnya yang menarik adalah ketika data yang kita temukan itu bahkan bertentangan dengan apa yang sudah orang temukan, apa kecenderungan penelitian orang sebelumnya gitu ya. Nah, ini ketika kita mencari, nah ini makanya saya bercerita minggu lalu ketika kita mendiskusikan, membahas sebuah hasil penelitian dalam chapter diskusi atau pembahasan, itu agak sulit, merupakan bagian yang paling sulit karena mengapa? Kita kan dalam rangka mendiskusikan perbedaan ini, tentu itu kan kita tidak bisa langsung instan mengemukakan pendapat-pendapat kita. Tentu kita harus menganalisis terlebih dahulu, membaca banyak referensi, membaca teori-teori, sehingga lahirlah di otak kita pemikiran tentang ide-ide kira-kira ini penyebabnya apa. Kadangkala dengan catatan bahwa perbedaan yang kita dapatkan ini adalah bahwa kita memang benar-benar menjamin metode atau proses penelitian yang sudah kita lakukan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kita tidak pernah memanipulasi perlakuan misalnya dan sebagainya gitu ya. Itu menjadi prasyarat buat kita gitu ya. Makanya perbedaan yang kita dapatkan sini memang murni, memang data apa adanya. Berbeda dengan kadangkala orang dia mendapatkan begini misalnya ada penelitian dia menguji antibiotik alami, lalu kemudian dia menemukan bahwa antibiotik sintetik yang sudah banyak komersil lah kurang lebih ya, penisilin misalnya dia tidak mempan untuk membunuh
mikroba. Padahal kan sepengetahuan ini penelitian sebelumnya memperlihatkan walaupun mungkin tidak sampai 100% ya minimal ada kematian dari mikroba ketika ditreatment dengan penisilin gitu ya. Nah artinya di risetnya dia menemukan kok penisilin nggak mempan, tidak membunuh sama sekali terhadap mikroba yang menjadi objek penelitiannya gitu ya. Nah dia bisa saja berasumsi bahwa mikroba itu sudah resisten, sudah mengembangkan rekayasa pertahanan sehingga dia resisten terhadap antibiotik. Tetapi bisa juga bahwa pertama, mungkin penisilin yang dia gunakan itu mungkin pengencerannya tidak, dosisnya itu bukan dosis yang bisa membunuh mikroba gitu ya. Nah itu adalah kesalahan dari proses metode gitu ya. Maka dia tidak bisa mempertahankan subsidinya, dia harus mengkonfirmasi lagi dengan menelaah ulang dari melakukan pengujian ulang gitu ya. Tapi sering yang kita temukan itu metode sudah kita jalankan benar-benar, protokol sudah kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Semua kondisi sudah kita jaga sedemikian rupa, tetapi kemudian kondisinya berbeda gitu ya, datanya berbeda, bertolak belakang gitu ya. Ini banyak terjadi di penelitian eksperimen. Nah, bagaimana kita menceritakan ini? Ya tentunya adalah dengan bisa merujuk, mencari perbedaan-perbedaan ini, memikirkan perbedaan ini ya. Maksud saya bagaimana cara kita memikirkan ini kira-kira apa sih penyebabnya gitu ya. Apa yang memungkinkan. Sebenarnya banyak sekali apalagi di eksperimen. Kalau misalnya yang kita rujuk itu adalah penelitiannya dilakukan di daerah temperata, itu biasanya akan banyak perbedaan dengan ketika penelitian itu dengan prosedur yang sama dilakukan di daerah tropis. Karena kondisi lingkungan biasanya sering berpengaruh. Sehingga itu akan menimbulkan perbedaan-perbedaan di hasilnya nanti. Maka apa yang kita lakukan itu bukan hal yang salah gitu ya. Sehingga harus kita modifikasi datanya, kita anggap ini lagi. Tapi memang kita bisa mengemukakan ini berkemungkinan adalah karena faktor perbedaan lingkungan. Jadi penelitian sebelumnya dilakukan di daerah temperata, sedangkan penelitian saya dilakukan di daerah tropis. Atau misalnya dalam eksperimen, kalau saya sering itu, saya sering menginduksi pakai hewan model, pakai mencit. Itu mencitnya itu saya sudah memakai protokol yang benar membuat mencit ini menjadi gemuk, banyak lemaknya, menjadi kolesterolnya tinggi, menjadi gula darahnya tinggi. Jadi dia menderita obesitas dan diabetes mellitus. Dengan menginduksi pakan, jadi pakannya itu dicampurin lemak banyak-banyak gitu ya, dengan proporsi tertentu. Nah, saya sudah mengikuti protokol induksi itu. Tapi apa yang saya dapatkan di berbagai macam referensi yang saya rujuk, itu mereka selama sebulan saja sudah nampak perbedaannya. Gula darahnya sudah signifikan naik, kemudian bobot lemaknya sudah banyak, berat badannya juga sudah bertambah sebagai indikasi dia sudah mengalami penggemukan. Nah saya itu sudah sebulan dia nggak mempan-mempan, tidak ada perubahan sama sekali. Gula darahnya tetap normal, ini tetap normal. Kemudian saya extend lah, mungkin ini perlu 2 bulan. Saya extend, saya perpanjang sampai 2 bulan perlakuannya. Dia tetap resisten, tidak gemuk, tidak obesitas, tidak diabetes gitu ya. Lalu bagaimana ini gitu ya? Saya sudah mengikuti dengan sebenar-benarnya, tetapi di riset saya dia seperti ini. Nah, ini kan hal yang menarik. Maka ketika saya mendiskusikan, saya memikirkan ini kira-kira penyebabnya apa? Sebenarnya banyak sekali. Pertama adalah bahwa strain atau jenis mencitnya itu juga akan menentukan. Ada strain-strain mencit yang memang dia sangat sensitif dengan induksi pakan. Di Indonesia itu belum ada gitu ya. Nah kalau misalnya di luar negeri seperti saya riset S3 saya di Jepang, saya memakai strain yang mencitnya itu kecil, warnanya hitam. Jadi BCJH namanya gitu, nama strainnya itu, pakai angka-angka di belakangnya. Itu memang strain yang memang sangat responsif terhadap treatment induksi. Sedangkan saya melakukan penelitian itu, saya pakai strain yang mencit putih biasa, Wistar atau Bobsi. Yang jelas ini perbedaan strain ini akan mempengaruhi perbedaan sensitivitas terhadap induksinya. Maka itu bisa saya diskusikan seperti itu. Jadi semuanya sebenarnya selama kita berkeinginan untuk menjelaskan secara logis, insya Allah kita akan ketemu asumsi-asumsi yang bisa kita diskusikan di
bagian pembahasan ini. Jadi jangan dimodifikasi atau jangan dihilangkan gitu ya. Jadi opsi ketiga ini tetap harus kita jadikan pilihan gitu ya. Kemudian kita pindah ke kesimpulan ya. Kesimpulan. Ini bagian terakhir. Kita ingin dengar pendapat kelompok. Oke, saya ingin dengar kelompok 4 lah lagi ya. Indah ada? Indah Kurnia Putri? Ada, Pak. Oke. Indah kira-kira dari diskusi kelompoknya, kelompok 4 Indah ya. Kira-kira apa yang harus dicantumkan di sebuah kesimpulan gitu, yang menjadi konten dari sebuah kesimpulan? Baik, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Kurnia Putri, BP 181042-2037, perwakilan dari kelompok 4. Berdasarkan hasil diskusi kami, membahas tentang struktur utama dan isi utama dari kesimpulan. Yang pertama itu, kesimpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang disajikan secara deskripsi, maksimal 1 halaman. Kesimpulan ditulis sepanjang 1 paragraf dalam bentuk esai, tidak dalam bentuk numerikal. Oke. Sajikan dalam paragraf deskriptif ya kalau bahasa ininya. Oke. Jadi kontennya itu adalah jawaban atas permasalahan penelitian ya, yang disajikan dalam bentuk paragraf deskriptif. Itu mungkin lebih ini ya, kalimat simpelnya. Ada lagi, Indah? Ada, Pak. Dalam kesimpulan bukan berisi pernyataan ulang dari hasil yang diperoleh, melainkan terdiri dari pernyataan final dan sumatif yang mencerminkan hasil dari keseluruhan makalah. Yang mencakup ini ya, temuan penting penelitian. Jadi oke. Ini kontennya ya. Jadi dia sebenarnya kontennya adalah jawaban atas permasalahan penelitian yang kemasannya itu dalam paragraf deskriptif yang dibentuk atau ditampilkan dalam berupa pernyataan final gitu ya. Jadi bukan rangkuman dari semua data, tapi tentu ada pernyataan statement final gitu yang dari hasil temuan-temuan penelitian itu. Ada lagi Indah tambahannya atau di sana? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian kita dengar pendapat dari kelompok 6 lah lagi ya. Viola ada? Ada, Pak. Oke, Viola kira-kira kalau dari kelompokmu apa kira-kira yang menjadi isi dari sebuah kesimpulan ini? Apa yang harus kita masukkan dalam sebuah kesimpulan? Baik, Pak. Sebelumnya perkenalkan Bapak dan rekan-rekan, saya Viola Mutiara Salis, NIM 1910422030. Jadi menurut hasil diskusi dari kelompok 6, apa saja yang harus dimuat dalam kesimpulan? Secara umum sama dengan kelompok 4, Pak, dengan sebelumnya, tapi ada sedikit tambahan, yaitu pada kesimpulan itu juga ada memuat saran yang berisi rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, atau rekomendasi untuk pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian. Oke, rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Ini penting juga ya. Ya. Rekomendasi untuk pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian. Oke. Jadi selain dari dia berisi kalimat kunci atau final statement tentang finding atau temuan dari penelitian, dia juga kemudian harus berisi sebuah rekomendasi, yang rekomendasi ini bisa rekomendasi tentang ide apa yang harus bisa dilakukan berikutnya untuk memperluas, menjawab hal-hal yang belum terjawab di penelitian ini, lalu kemudian rekomendasi terhadap pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian itu gitu ya. Ada lagi Viola atau dua ini itu saja? Ada tambahan satu lagi, Pak.
Oke. Kesimpulan itu juga harus sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, Pak. Oke. Dengan rumusan tujuan penelitian yang disampaikan di pendahuluan. Ini sekedar prasyarat kalau ini ya, bukan merupakan konten tapi dia prasyarat sama seperti ini ya, bahwa penyajiannya itu harus berupa deskriptif. Nah, ini kan prasyarat dia menjadi karakteristiknya gitu ya dari sebuah kesimpulan. Tapi yang menjadi konten tetap kalau kita lihat adalah pernyataan final dari hasil jawaban penelitian kita, jawaban rumusan masalah kita, kemudian saran dan rekomendasi. Baik, saya pikir kita sudah memiliki gambaran umum nih tentang bagaimana apa yang harus kita masukkan di dalam hasil, bahwa di dalam hasil penelitian kita harus memulainya dengan kalimat pengantar terhadap hasil itu, lalu kemudian baru kita menyajikan data berupa grafik atau tergantung datanya akan seperti apa gitu ya, lalu kemudian kita sertai dengan deskripsi terhadap data tersebut. Dan kemudian kalau ada hasil analisis statistik tentu di bagian akhir dari paragraf itulah kita menyampaikan hasil analisis statistik. Apakah ada perbedaan signifikan atau tidak, atau kecenderungannya seperti apa. Sedangkan ketika kita berbicara tentang sebuah diskusi, bagian diskusi, maka yang kita masukkan tidak lagi menampilkan data, tetapi di sana kita melakukan pembahasan detail terhadap data. Tentu di sini ada kecenderungan atau tendensi yang kita bahasnya. Kemudian yang penting lagi adalah kita menyampaikan membandingkan hasil penelitian kita itu dengan hasil yang kita peroleh, temuan-temuan kita itu dengan referensi sebelumnya gitu ya, dengan teori-teori yang sedang berlaku. Dan benar sekali bahwa di akhirnya tentu kita harus menyampaikan tentang keterbatasan-keterbatasan atau hal-hal yang dari penelitian ini belum bisa terjawab atau bahkan belum tercapai gitu ya. Maka itu adalah paparan tentang limitations atau keterbatasan-keterbatasan dari hasil penelitian kita. Nah, ketika kita membahas ini akan ada kemungkinan bahwa ketika kita membandingkan dengan referensi atau rujukan yang sudah ada, itu data kita, temuan kita itu akan berseberangan. Akan ada namanya, kalau di bahasa ininya diskrepansi gitu ya. Di discussions ini banyak sekali terjadi namanya diskrepansi. Atau ini sebenarnya pertentangan. Kalau bahasa kerennya diskrepansi. Pertentangan antara hasil yang kita peroleh dengan teori yang ada atau hasil penelitian orang yang sudah ada. Tetapi tidak ada diskrepansi biasanya yang tidak bisa kita pikirkan logik penjelasannya. Walaupun asumsi kita itu mungkin ketika diuji mungkin bisa salah atau bisa benar gitu. Tetapi secara ilmiah biasanya kita selalu akan bisa memiliki ide untuk menjelaskan mengapa hal ini berbeda. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh menghilangkan referensi yang berbeda tersebut atau menghilangkan data kita supaya dia tidak bertentangan dengan referensi yang telah ada, atau mencocokkan, memodifikasi data kita supaya dia selaras dengan referensi yang telah ada. Kita tetap menampilkan kedua-duanya secara apa adanya, tetapi kemudian kita mengemukakan kemungkinan-kemungkinan penyebab perbedaan ini. Nah, itu biasanya secara ilmiah semuanya biasanya selalu bisa kita pikirkan penjelasannya selama kita memahami prosedur penelitian kita itu gitu ya. Yang sering itu perbedaannya sebenarnya adalah di perbedaan di metode, itu biasanya sering memang akan berkonsekuensi terhadap perbedaan dari hasil. Karena tentu metode itu kita tidak bisa sampai 100% mengutip, menjiplak metode yang orang sudah lakukan. Bahkan kadang-kala ketika kita menggunakan kit yang sama, kalau kalian penelitiannya fisiologi atau molekuler, itu sering misalnya untuk mengisolasi DNA, itu kan ada paket lah kurang lebih gitu ya, resep yang memang sudah tersedia dan kalian tinggal menggunakan resep itu. Pakai resep itu apa adanya. Semuanya identik. Tetapi berbeda merek packing paket resep ini,
beda perusahaan tempat kita beli, itu akan biasanya bisa berbeda-beda hasilnya. Gitu. Nah itu bisa selama hasilnya itu tidak menjadi sangat aneh, itu diskrepansi itu akan bisa kita jelaskan dengan baik. Oke, saya save dulu yang ini. Saya coba save. Oke, saya sudah save dan saya ingin men-share ulasan tentang cerita kita hari ini. Jadi kalau saya ingin memulai dari menampilkan artikel, tapi dia kok nggak nampak ya. Oh, ini ada. Jadi sudah kelihatan slide-nya. Saya menampilkan paper yang mungkin juga saya sudah bagikan kemarin tentang bagaimana kita mengemas sebuah hasil gitu ya. Jadi ketika kita sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. jadi ini adalah kutipan bagaimana kita menyajikan dalam bentuk hasil itu seperti apa kalimatnya gitu ya. Nah, tentu jangan lupa ketika kalian akan menulis bagian hasil ya jangan lupa memuat ini judul babnya. Result-nya harus ada gitu. Kalau ini kan dia digabung dengan discussion tapi kadang-kadang dia terpisah. Jadi result ini judul bab. Kemudian jangan lupa kalau seandainya data kita itu terdiri dari kelompok data yang tidak bisa kita gabungkan menjadi satu kesatuan, maka tentu kita harus membagi-baginya menjadi kelompok-kelompok data. Kalau penelitian S1 itu biasanya sudah banyak kelompok datanya, maka kalian harus membagi-baginya. Maka ada yang dikenal dengan judul subbab, subsection. Jadi judul bab, judul subbab, dan kemudian di bawahnya kalian ikuti dengan kalimat. Nah, kalimat pengantar. Jadi di bagian hasil itu harus ada kalimat pengantar. Jangan nanti, entah itu deskripsi atau laporan penelitian, jangan nanti tiba-tiba kalian langsung nyodorin data. Jadi setelah result ini, di sini langsung ada foto. Atau di sini langsung ada tabel, ada grafik. Tidak bisa seperti itu. Jadi secara sequencingnya, secara urutannya adalah setelah kita menampilkan judul subbab atau judul babnya, maka kita harus kasih introduction sentence-nya dulu, kalimat pengantar dulu. Nah, kalimat pengantar itu bisa macam-macam. Bisa tadi misalnya gambaran tentang apa yang ingin kita capai, tujuh dari ini, apa yang ingin kita buktikan di sini, atau kalau saya sukanya biasanya memakai kalimat pengantarnya itu mengenai bagaimana cara saya mendapatkan data yang akan saya tampilkan ini. Itu sebenarnya kan mengutip dari metode, tetapi tidak secara bulat-bulat mendeskripsikan metode yang lebih panjang. Ini misalnya di kalimat saya ingin menampilkan data ini sebelumnya, yaitu data tentang gula darah. Ini datanya, tapi saya tidak langsung nyemplong di sini data gula darah, tapi saya kasih kalimat pengantar. A random blood glucose monitoring carried out every 2 weeks. Nah, ini kan tentang penjelasan bagaimana gula darah ini saya ukur. Kapan saya ukurnya gitu ya. A random blood glucose monitoring carried out every 2 weeks reveal. Baru saya sampaikan membuktikan bahwa bla 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 meningkatkan gula darah. Seperti data berikut ini. Jadi kalimatnya that simple. Lalu kemudian kalian tampilkan data. Kalau deskripsikan biasanya kalian tidak kalian bisa meletakkan gambar ini langsung di bawah sini. Tapi kalau di paper ya kadang-kadang kan gambarnya harus dipisah tempatnya. Tapi no problem, urutannya tetap sama bahwa sebelum kita menampilkan data ini, kita menyampaikan kalimat introductions. Lalu setelah data kita tampilkan, barulah kita ceritakan, deskripsikan secara simple tapi tegas di sana, to the point, tentang bagaimana cerita data ini gitu. Bagaimana ceritanya? Maka itu ada deskripsi data. Jadi dia pengantar data, deskripsi data, dan kemudian kalau ada statistikalnya, analisisnya, baru di bagian akhir kita sampaikan. Jadi kalimatnya simple saja gitu ya, tidak usah panjang lebar. Kalau datanya itu simple ya simple tampilannya gitu ya. Nah, kemudian sampaikan kalau ada statistical analysis bagaimana hasilnya, apakah terjadi perbedaan signifikan atau tidak. Nah, seperti itu. Lalu ketika kalian akan berpindah ke data berikutnya sama strukturnya. Jadi kalian kasih kalimat pengantar sedikit atau bagian menyatu dari bagian cerita hasil itu bisa.
Ini kan the measurement of fasting blood glucose level at the end of the treatment. Jadi pengukuran gula darah puasa yang dilakukan pada akhir penelitian, akhir perlakuan maksud saya, memperlihatkan. Langsung dia ceritakan hasilnya seperti ini. Ini gambarnya. Kemudian diikuti dengan penjelasan data kalau perlu, tapi kalau enggak ya nggak usah gitu ya. Dan statistiknya. Jadi seperti itu. Dan sama juga seperti ini. Jadi setiap unit data kalian harus menjelaskannya dalam bagian yang seperti ini. Jadi kalau datanya itu satu kesatuan ya tentu harus merupakan bagian yang dalam satu subbab kalian bagi. Gitu ya. Kemudian ini tampilan data tentu ya yang bisa kalian tampilkan langsung disertai dengan keterangan data tentunya dan penomoran data. Lalu bagaimana ketika kita memasuki pembahasan? Ini di sebelah sini dia 2 kolom. Jadi ketika kita memasuki pembahasan, kalau kita membahas tentang data, bercerita tentang data, dia simple. Data, keterangan data, penjelasan data, statistik. Tetapi ketika kita mulai memasuki diskusi, apa yang akan kita masukkan di sana? Kalian lihat di sini. Bahwa ini tampilannya. Kalimat pertama dari sebuah diskusi adalah dia harus punya kalimat pembuka yang berupa restatement atau pernyataan tentang temuan kunci dari penelitian ini. Nah, itu yang penting gitu ya. Jadi di pembahasan itu kita tidak langsung membahas data secara mendetail, tapi kita harus memuat di sana, menuliskan dengan 1 atau 2 kalimat apa sebenarnya temuan kunci dari penelitian ini. Nah, itu di pembahasan di awal kalimat paragraf pembahasan. Di sini misalnya saya memulai dengan our present result demonstrates a preventive effect of dietary fiber of Jicama tuber against the development of type 2 diabetes. Jadi saya secara global dengan data yang beberapa unit tadi, saya mengatakan temuan kunci ini bahwa penelitian kami, hasil penelitian kami yang ini menunjukkan efek pencegahan dari serat bengkuang terhadap perkembangan diabetes mellitus pada bencit. Itu kuncinya gitu. Baru kemudian saya mengadunya dengan referensi dan menjelaskan data ini satu persatu gitu ya, menjelaskan data satu persatu. Kalau di paper ya tentu urutan data ini kan sebenarnya dia ngacu tetap ke result, tapi penempatan posisi data ini dia bisa bergabung dengan ini. Tapi dalam teks aslinya dia tetap terpisah. Gitu ya. Nah, ini loh, maka kita akan membahas sejadi-jadinya, mendiskusikan dengan membandingkan dengan referensi-referensi seperti yang disampaikan tadi. Dan kemudian benar tadi bahwa di bagian pembahasan ini kita harus menyampaikan limitations, keterbatasan-keterbatasan. Nah, ini ceritanya tentang keterbatasan itu di sini gitu ya. Ada kata-kata yang menjadi penunjuknya adalah limitations. Jadi kalau ada hal-hal yang belum tercapai dari penelitian kita yang belum terjawab, maka kita bisa sampaikan di diskusi ini. Limitations. Nah, kemudian selain limitations, kita sebenarnya kalau saya kecenderungannya tidak di conclusion, tidak di kesimpulan menyampaikan rekomendasi penelitian, tetapi di diskusi, di bagian akhir diskusi. Karena di sini kan kita memaparkan tentang keterbatasan-keterbatasannya, maka tentu kita mengajukan kira-kira apa yang kemudian harus digali lebih dalam lagi, yang harus dilakukan lagi. Maka further investigations, penelitian-penelitian lanjutnya tentang apa gitu ya. Nah, di sana. Sedangkan di kesimpulan, kalian lihat, kesimpulan itu ya benar kita memaparkan temuan pentingnya apa. Jadi temuannya tadi ada beberapa unit, tetapi kita bisa mengemasnya dalam satu kalimat. Lalu kemudian selain temuan itu, apalagi adalah tentang, tadi ada yang menyatakan tentang rekomendasi tentang bagaimana implikasi data bagi orang yang akan memiliki kepentingan dengan data tersebut, itu bisa juga. Dan juga tentang implikasinya. Jadi implikasi ini sebenarnya benar tadi bisa berupa
kira-kira siapa ya nanti yang akan menggunakan data ini? Dan kemudian kira-kira data ini bisa jadi dasar untuk apa? Kalau di sini saya bilang bahwa dari temuan ini mengindikasikan bahwa serat bengkuang ini potensi untuk dikembangkan sebagai suplemen komersil gitu ya. Jadi ujung dari penelitian itu, prevalensi dari relevansi dari temuan kita itu kemana gitu ya. Apakah ini akan bisa digunakan oleh pemangku kepentingan, pemangku kebijakan misalnya, kalau kalian penelitiannya tentang konservasi, atau kalian akan bercerita tentang manfaat lanjutnya. Kalau di fisiologi itu jarang kita berhubungan dengan pemangku kepentingan gitu ya, fisiologi, tapi tentu biasanya ke aplikasinya. Ini kalau ketemunya efeknya seperti ini, kira-kira nanti dia bisa dijadiin apa gitu ya. Apakah dia bisa jadi kandidat obat komersil atau seperti apa gitu ya. Kemudian jadi itu gambaran singkatnya, dan ini sebenarnya sudah sama, saya ingin memaparkan karena waktu juga sudah sedikit lagi gitu ya. Tunggu, oke, saya harus share screen, kemudian saya ingin mengulas secara sepintas lalu saja sebelum kita akhiri. Tadi sebenarnya kita sudah berdiskusi, jadi di bagian result itu jangan lupa susunannya seperti ini. Kalian buat judul bab, kemudian subjudul bab kalau ada memang ada subjudulnya, lalu kalimat pengantar, pre-descriptions-nya, kemudian baru kalian tampilkan data, kemudian penjelasan data, dan kemudian kalau ada hasil statistik di bawahnya kalian tampilkan statistik. Ini kalau kontennya itu, kalau lebih secara terstrukturalnya. Jadi konten muatan dari hasil itu, introductory context, tentu kita bercerita tentang kalimat pengantar tadi, kemudian gambar, kemudian penjelasan secara sistematik dari data gitu ya. Ini hal-hal yang tidak boleh kita tampilkan di data. Jadi kita tidak boleh menampilkan interpretasi atau mendiskusikannya, karena interpretasi itu diskusi itu di bagian discussion. Kemudian kita tidak boleh menyampaikan lagi latar belakang dari penelitian. Sering kadang-kala kita terjebak karena ingin menyampaikan kalimat pengantar, maka kita harus menarik terlalu panjang kalimat pengantarnya sehingga kita bertele-tele menyampaikan latar belakang lagi. Nggak usah. Kemudian ini tadi, ketika di hasil kita tidak boleh menyembunyikan data yang mungkin tidak signifikan. Jadi datanya ditampilkan apa adanya. Kemudian tidak boleh menyampaikan data yang mentah, yang belum diolah, yang belum bisa dibaca secara mudah. Kemudian hindari kalimat-kalimat yang fauch, yang berjumlah-jumlah, yang tidak pasti, yang tidak efektif, dan non-spesifik. Kemudian jangan menyampaikan data secara berulang-ulang. Sering kadang-kala datanya sudah ditampilkan dalam bentuk grafik, lalu kemudian kalian bahas, lalu datanya itu sejadi-jadinya kalian ceritakan angka-angkanya di penjelasan data. Itu salah. Jadi kalau dia sudah bentuk grafik, ya ceritakan tinggal tendensi kecenderungannya. Kemudian data itu harus ditampilkan secara berurut, nomor gambar, nomor grafik yang harus jelas. Kemudian kalau di pembahasan ini sama tadi, jadi pembahasan itu dimulai dengan apa? Dengan pernyataan ulang tentang apa penemuan kunci dari penelitian itu. Lalu kemudian ini sama, kita menjelaskan tentang kecenderungan-kecenderungan data, polanya, sebab akibatnya dan hubungannya sama data, serta kaitannya dengan penelitian sebelumnya. Lalu kemudian jangan lupa ini tambahannya, kita menyampaikan hal-hal yang temuan-temuan yang mungkin unexpected, temuan-temuan yang mungkin berbeda dengan kecenderungan preferensi yang sudah ada, dan kemudian kita ajukan asumsi kita. Lalu kita ini tadi bagian akhirnya adalah limitation, keterbatasan, dan summary of principle implications. Jadi kemungkinan akan diterjemahkan seperti apa data ini, dan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini ada yang beberapa yang memasukkan di bagian kesimpulan. Nah, ini prosedurnya ketika kalian ingin membuat diskusi. Jadi pertama kalian tulis kalimat temuan kuncinya apa dari penelitian itu, lalu kalian ikuti dengan penjelasan dari makna dari temuan-temuan itu, kemudian hubungannya dengan
penelitian lain, dan asumsi-asumsi kita terhadap data-data yang mungkin berbeda gitu dengan kecenderungan umum, kemudian sampaikan keterbatasan dan ajukan rekomendasi terhadap penelitian berikutnya. Kalau conclusion sama seperti ini tadi ya, tadi key finding, sampaikan kunci, dan kemudian implikasi dan relevansi. Nah, kemudian untuk tugas berikutnya adalah tugas individu buat kalian selama seminggu ini sampai sebelum kuliah minggu depan. Kalian akan berpraktik secara mandiri bagaimana tadi dari teori-teori yang sudah kita diskusikan dan saya sudah juga mengulas sekilas, bagaimana kemudian mempraktekannya menjadi bekerja beneran, bagaimana kalian akan menyusun hasil, menyusun bagian diskusi, dan menyusun bagian kesimpulan secara mandiri dari data yang saya tampilkan. Jadi di sini kan kadang-kala paper dia ada yang result and discussion digabung, tapi kalau untuk tugas ini kalian bisa jadi result, kemudian di bawahnya discussion, kemudian conclusion. Datanya adalah data yang ini, nanti saya akan share buat kalian di PDF-nya saya kirim. Jadi ada 3 keping data di sini, data tentang penelitian ikan di 3 danau di Sumatera Barat, Danau Maninjau, Danau Singkarak, dan danau di atas. Ini adalah data tentang jumlah spesies, baik spesies invasif, ini spesies invasif saja, dan ini gabungan antara spesies invasif dengan spesies endogenesnya, spesies asli originalnya. Kemudian ini adalah jumlah ikan yang tertangkap per bulan. Jadi kalau ini spesiesnya, yang ini adalah jumlah ikan tertangkap. Yang ini adalah data tentang faktor kimiawi air, yaitu kadar sulfat di dalam air yang diukur pada 2 waktu, yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan. Nah, ini adalah tanda statistik yang memperlihatkan adanya perbedaan antara kadar sulfat itu di musim penghujan dan di musim kemarau gitu ya, ketika dilakukan pengukuran. Kalau ini ya tentu tidak ada simbol statistik, artinya dia tidak ada perbedaan. Nah, tugas kalian adalah dari 3 keping data ini, kalian kemas dia menjadi result. Ingat susunan result tadi, dia kalimat pengantar, kemudian baru kalian tampilkan data, baru disertai penjelasan data, kemudian dan analisis statistik. Lalu kemudian setelah result kalian diskusikan. Ingat diskusi itu dia dimulai dengan kalimat berupa kunci, temuan kunci penelitian, kemudian penjelasan tentang temuan masing-masingnya, dan kemudian membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan mengajukan asumsi atau hal-hal keterbatasannya, dan juga nanti rekomendasi penelitian. Lalu di bagian akhir adalah conclusion. Apa yang bisa kalian simpulkan di sini? Apa kalimat kunci dari kesimpulannya, dan kemudian apa implikasinya gitu ya dari hasil temuan ini. Jadi kalian bisa menulis nanti di kalian ketik dalam 1 spasi saja, kemudian grafik ini tentu harus kalian bawa, kalian tampilkan di sana, jadi bisa 2 atau 3 lembar biasanya cukup gitu ya, paling banyak 3 lembar, lalu kalian convert ke PDF dan kalian akan submit 2 hari sebelum kita kuliah, karena supaya saya bisa mengevaluasi satu persatu dari artikel kalian yang kalian buat nanti gitu ya. Jadi itu adalah gambaran dari tugas yang akan kalian kerjakan secara mandiri. Minggu depan kita akan mengupas satu persatu dari contoh-contoh artikel yang sudah kalian susun. Ingat fokusnya ya ke bagian ini saja, nggak usah dikasih embel-embel yang lain gitu ya. Jadi result, discussions, and conclusion. Untuk data ini kan data satu kesatuan gitu dari sebuah hasil penelitian, tentu menyampaikannya tidak boleh menjadi 3 macam artikel pula gitu ya. Itu saja saya pikir, karena waktu juga sudah berakhir, saya akan share link absen itu di grup kita, di grup WA. Jadi silakan kalian isi absen hari ini di Google Form. Saya sudah share, kemudian nanti rekaman perkuliahan dan PDF dari slide kita akan saya share juga di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.